Baik, dalam perkembangan wilayah perkotaan saat ini sering ditemukan ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang di lapangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti menurunnya kualitas lingkungan, meningkatnya risiko bencana, hingga ketidakteraturan pembangunan kawasan. Inilah pembahasan yang akan kami bahas saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu kami, Ibu Lestari MPWK, dan juga beberapa pembahas yang akan membahas analisis kali ini. Ada saya sendiri Muhammad Andika Fahri, Marvel Roy Bavinovero, Sultan Arta, Riza Rafa Akbar, Sinta Maharani, dan juga Elwin Aginta Plawi. Dan ini merupakan outline pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Kita mulai dari pendahuluan. Pengendalian pembangunan penting untuk menjaga keselarasan antara kondisi fisik kota dengan rencana tata ruang serta mencegah penyimpangan pemanfaatan ruang yang dapat menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Adapun wilayah studi kasus yang kami ambil di sini yaitu adalah Kecamatan Tanjung Karang Pusat, di mana kecamatan ini kami pilih karena memiliki posisi strategis karena berada di pusat kota Bandar Lampung. Sehingga Kecamatan Karang Pusat itu menjadi salah satu pusat kegiatan seperti ekonomi, perdagangan, jasa, serta pemerintahan. Selain itu, kawasan ini juga termasuk bagian dari pusat kegiatan nasional sehingga memiliki peran penting sebagai simpul distribusi dan juga transportasi di Pulau Sumatera. Karena perannya yang sangat penting ini, membuat tekanan pembangunan di wilayah di Tanjung Karang Pusat ini juga menjadi cukup tinggi. Hal ini bisa terlihat dari meningkatnya bangunan dan juga permukiman, serta berkurangnya ruang terbuka hijau dan munculnya pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang, sehingga terjadi alih fungsi lahan yang tidak terkendali, di mana kondisi ini bisa menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, juga menyebabkan gangguan terhadap infrastruktur perkotaan. Next. Adapun permasalahan utama yang menjadi fokus kajian dalam pembahasan kali ini yaitu adalah bagaimana kondisi existing pemanfaatan ruang di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, juga apa saja bentuk-bentuk simpangan yang terjadi di Tanjung Karang Pusat, serta seberapa besar besaran dan juga sebaran spasial simpangan pemanfaatan ruang yang terjadi di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, dan juga sistem dan perangkat pengendalian apa saja yang paling tepat untuk diterapkan terhadap permasalahan yang terjadi di sana. Adapun tujuan kami menganalisis ini itu adalah untuk merumuskan sistem dan juga perangkat pengendalian pembangunan berdasarkan identifikasi simpangan pemanfaatan ruang di Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan juga Kota Bandar Lampung. Sasarannya itulah teridentifikasinya kondisi existing, penggunaan lahan, dan juga teridentifikasinya jenis-jenis simpangan pemanfaatan ruang di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, dan tersusunnya matriks persandingan dan juga peta simpangan pemanfaatan ruang. Dan yang terakhir itu adalah dirumuskannya sistem dan juga perangkat pengendalian pembangunan yang spesifik di sana. Next. Baik, masuk ke gambaran umum. Pada gambar umum lokasinya, Kecamatan Tanjung Karang Pusat ini secara geografis terletak pada pusatnya kegiatan perdagangan jasa di Kota Bandar Lampung. Secara administratif, Kecamatan Tanjung Karang Pusat ini memiliki 7 kelurahan dengan luasan wilayah yang bisa dilihat pada tabel. Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Pusat ini berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lain, dengan memiliki aksesibilitas tinggi dan intensitas aktivitas perkotaan yang padat. Next. Pada kondisi penduduk, jumlah penduduk di Kecamatan Tanjung Karang Pusat ini cukup memiliki banyak hingga 50.000 orang. Namun pada 2024 mengalami tren penurunan sekitar 2.000 penduduk dari tahun sebelumnya. Dengan laju pertumbuhannya itu 1,92%, dan jumlah kepadatan penduduk pada Tanjung Karang Pusat sekitar 13.000 jiwa per kilometernya. Bisa dilihat pada perbandingan kepadatan penduduk antar kelurahannya, Kelurahan Kaliawi memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan kelurahan lain. Next. Kondisi fisik lingkungan bisa dilihat pada peta hidrologi, peta topografinya, dan peta resiko banjirnya.
Kecamatan Tanjung Karang Pusat ini memiliki resiko banjir yang sangat rendah, sekitar 97,99%, dan resiko tinggi itu hanya sekitar 2,1%. Yang mana hal tersebut menjelaskan bahwasannya Kecamatan Tanjung Karang ini memiliki kondisi resiko yang sangat rendah terkait resiko bencana banjirnya. Next. Oke, masuk ke kondisi infrastruktur yang dimana jaringan jalan. Kondisi jaringan jalan di Tanjung Karang Pusat ini itu memiliki jaringan jalan yang lengkap dan mendukung mobilitas serta aktivitas perdagangan jasa. Dari perkembangan di jaringan jalan ini itu berpotensi menimbulkan kemacetan, kepadatan bangunan, dan perubahan fungsi lahan sehingga diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian sarana pendidikan, yang dimana sarana pendidikan Kecamatan Tanjung Karang Pusat ini itu memiliki persebaran sarana pendidikan yang cukup merata dan didominasi oleh sekolah dasar serta sekolah menengah. Sarana pendidikan ini mendorong perkembangan perdagangan jasa dan permukiman di sekitarnya sehingga diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang agar tetap sesuai rencana tata ruangnya. Kemudian yang terakhir itu kawasan perdagangan dan jasa, yang dimana perdagangan dan jasa di Tanjung Karang Pusat ini terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan utama yang memiliki aksesibilitas tinggi. Konsentrasi perdagangan jasa ini itu potensi menimbulkan kemacetan, kepadatan bangunan, parkir di badan jalan, dan perubahan fungsi lahan sehingga diperlukannya pengendalian pemanfaatan ruang. Ini ialah identifikasi permasalahan pembangunan yang dapat kami dari temuan lapangan, yang dimana berdasarkan identifikasi simpangan pemanfaatan ruang ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan kondisi existing di lapangan. Kawasan perlindungan setempat taman kota di perlindungan setempat taman kota terdapat pemukiman kumuh yang tidak sesuai dengan fungsi kawasannya sebagai ruang terbuka hijau dan area perlindungan lingkungan. Kondisi ini itu menunjukkan tingginya tekanan kebutuhan lahan permukiman di kawasan perkotaan. Selain itu, kawasan yang direncanakan untuk perdagangan jasa mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan perkantoran dan pemukiman. Perubahan tersebut menunjukkan perkembangan aktivitas perkotaan yang cukup pesat sehingga pemanfaatan ruang tidak sepenuhnya mengikuti rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakaturan pemanfaatan ruang dan konflik penggunaan lahan. Dan kemudian yang terakhir yaitu simpangan lainnya ditemukan pada kawasan sepadan sungai yang dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman ialah keberadaan pemukiman di sepadan sungai dapat mengurangi fungsi perlindungan kawasan sungai serta meningkatkan risiko banjir dan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan pembangunan agar penggunaan lahan sesuai dengan fungsi kawasan yang terencana. Simpangan pemanfaatan ruang yang tadi disebutkan itu dapat menimbulkan dampak lanjutan berupa penurunan kualitas lingkungan, meningkatnya risiko banjir, kemacetan, ketidakaturan tata ruang, tekanan terhadap infrastruktur perkotaan, serta konflik penggunaan lahan yang menghambat terciptanya pembangunan kota yang berkelanjutan. Dari gabung-gabung tadi dapat kami simpulkan akar permasalahannya itu ialah tekanan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan hunian, lemahnya penekanan instrumen pengendalian, belum tersedianya RDTR dan peraturan zonasi yang operasional untuk kemacetan Kecamatan Tanjung Karang Pusat, rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat, lemahnya koordinasi antar instansi, dan belum efektifnya sistem insentif dan disinsentif sebagai alat pengarah perilaku itu berdampak pada banjir berulang dan penurunan kualitas lingkungan, degradasi kualitas pemukiman dan tumbuhnya kawasan kumuh, defisit ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota, dan menurunnya kualitas lingkungan, kualitas pelayanan publik dan estetika kota. Dan dapat kami rangkum bahwa masalah utama yang kami dapat yaitu terjadinya simpangan pemanfaatan ruang secara masif dan belum terkendali di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, berupa penambahan pemukiman ke zona perdagangan jasa, alih fungsi sepadan sungai menjadi permukiman, dan alih fungsi taman kota menjadi permukiman. Oke, selanjutnya ini merupakan analisis simpangan pemanfaatan ruang yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, yang dimana ini merupakan metode identifikasi simpangannya. Ada beberapa tahap, yaitu tahap pertama itu pengumpulan data, yang dimana kami melakukan survei lapangan untuk mengetahui penggunaan lahan existingnya. Yang selanjutnya
itu dari udah menemukan penggunaan lahan existing-nya, kami melakukan overlay di peta JIS, yang dimana kami menumpang tindihkan peta existing dengan peta rencana pola ruang yang ada di RT RW Kota Bandar Lampung. Lalu selanjutnya itu kami mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dengan menandai area-area yang ketidaksesuaian dan mengklasifikasikan jenis kegiatan yang ada. Dan dari situ juga kami mengukur penyajiannya dengan mengukur luas simpangannya dan menyajikan lahan, matriks, serta peta simpangan yang ada. Nah, lalu dari tahapan identifikasi itu muncullah dimensi analisis simpangannya, di mana dari jenis simpangannya, klasifikasi simpangannya itu ada 3 berdasarkan pelanggaran, penyimpangan, dan ketidaksesuaiannya. Dan dari segi acuan regulasinya, ini menentukan ketentuan dalam dokumen rencana atau peraturan yang tidak dilanggar atau tidak dipenuhi. Dan dari segi keparahannya menilai bahwasanya seberapa signifikan dampak simpangan itu terhadap fungsi ruang dan kualitas lingkungan perkotaan. Dan dari metode identifikasi ini muncullah dokumen acuan analisis simpangannya, yang dimana kami di sini menyatukan beberapa dokumen-dokumen terkait dokumen acuan analisis simpangan pemanfaatan ruang seperti Perda nomor 4 terkait RT RW Kota Bandar Lampung tahun 2021 sampai 2041, UU nomor 23 tahun 2027 tentang perkereta-apian, Permen PP nomor 38 tahun 2011, UU nomor 26 tahun 2007, Permen ATR BP nomor 11, dan lain sebagainya, yang mana dari situ tuh disimpulkan bahwa penggunaan dokumen acuan yang tepat itu dan terverifikasi itu sangat penting untuk menjamin validitas analisis serta mendukung penentuan rekomendasi dan penanganan yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan dari hasil simpangan tersebut. Next. Dan ini merupakan peta-peta yang kami buat, di mana dari segi existingnya, kondisi yang ada di Tanjung Karang Pusat itu didominasi oleh pemukiman dan aktivitas yang terbangun yang berkembang seperti jaringan jalan utama. Dan dari segi arah pola ruangnya itu, di sini juga Kecamatan Tanjung Karang Pusat ini rencananya itu mengarah pada wilayah fungsi pemukiman, perdagangan dan jasa, fungsi industri, pertanian, perkebunan, hutan, serta ruang terbuka hijau. Lalu dari sini juga kami menemukan temuan simpangan, di mana dari terdapat pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan arah pola ruangnya, terutama di sepanjang koridor jalan dan kawasan yang terbangun yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat itu sendiri. Dan dari implikasinya itu diperlukannya pengendalian dan penertiban ruang agar pembangunan selaras dengan RT/RW dan berkelanjutan ke depannya. Dan dari segi pola ruangnya sendiri, bahwasanya dari peta yang ada di atas sebesar 62,3% ini sesuai dengan pola ruangnya, dan 37,7% itu tidak sesuai dengan pola ruangnya. Nah, hal itu terjadi karena banyaknya simpangan yang ada di sana, sehingga diperlukannya prioritas untuk pengendalian pembangunannya. Dan dari segi pola ruangnya itu sendiri, kami mendapatkan fakta-fakta yang dimana simpangannya itu didominasi terjadi pada koridor jalan utama dan area aktivitas yang terbangun tinggi. Lalu dari ruang terbuka hijau dan kawasan lindungnya itu harus perlu ditingkatkan, dan tekanan perkembangan kawasannya itu mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Dan dari segi rekomendasinya itu kami rekomendasi yaitu pada penguatan, penertiban, pengarahan, dan perlindungan yang ada pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat itu sendiri. Next. Selanjutnya kita masuk ke dalam matriks persandingan. Dapat dilihat pada tabel pada slide bahwasanya kami menggunakan 8 zona rencana sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Di sini kami mengklasifikasikan sesuai atau tidak sesuai adanya simpangan yang mengacu pada Perda, kemudian peraturan pemerintah, kemudian undang-undang dan peraturan menteri. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya sebagian besar zona sudah sesuai dengan RT RW dan tidak ditemukan simpangan. Namun terdapat beberapa zona yang mengalami ketidaksesuaian dan pelanggaran pemanfaatan ruang.
Kemudian simpangan tingkat keparahan sedang itu ditemukan pada kawasan perdagangan dan jasa menjadi permukiman. Untuk simpangan dengan tingkat keparahan berat itu dapat ditemukan di kawasan perlindungan setempat atau sempadan sungai itu menjadi permukiman, dan juga taman kota menjadi permukiman. Di sini diperlukan adanya pengendalian ketat pada zona yang melanggar, kemudian penertiban dan penataan bertahap untuk kawasan sempadan sungai dan taman kota, serta peningkatan pengawasan dan penegakan perda secara konsisten. Next. Selanjutnya di sini terdapat simpangan pemanfaatan ruang. Bisa kita lihat juga di sini terdapat peta simpangan pemanfaatan ruangnya. Berdasarkan peta simpangan pemanfaatan ruang, kesesuaian pemanfaatan ruangnya itu dengan klasifikasi sesuai itu seluas 267,11 hektar atau setara dengan 77%, dan yang tidak sesuai itu seluas 77,72 hektar atau setara dengan 23%, yang dimana implementasi tata ruang ini berjalan cukup baik, namun simpangan tetap perlu dikendalikan, tujuannya agar tidak mengganggu keteraturan dan kualitas lingkungan kota. Dan hasil temuan kami juga berdasarkan hasil survei itu simpangan didominasi oleh alih fungsi kawasan perdagangan dan jasa, taman kota, serta perlindungan setempat menjadikan permukiman. Faktornya itu karena kebutuhan lahan permukiman tinggi di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, begitu juga dengan pertumbuhan penduduk, serta perkembangan fungsi campuran ataupun mixed use, dan lemahnya pengawasan. Next. Selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwasanya peta guna lahan Kecamatan Tanjung Karang itu di sini kami menemukan terdapat 3 jenis simpangan. Yang pertama, taman kota menjadi permukiman. Ini dampaknya berkurangnya ruang terbuka hijau, penurunan resapan air. Dan yang kedua, kawasan perdagangan dan jasa menjadi permukiman. Ini juga faktornya kebutuhan hunian di pusat kota, kemudian perubahan fungsi rumah menjadi usaha. Dan yang terakhir itu kawasan perlindungan setempat ke permukiman. Ini dampaknya menjadikan risiko banjir semakin meningkat, kemudian penurunan kualitas lingkungan. Dan ringkasan untuk simpangannya bisa kita lihat di sini bahwasanya total luas simpangannya itu ada 77,71 hektar, yang dimana dengan kesesuaian 77,1% dan tidak kesesuaiannya itu dengan 22,9%. Next. Baik, kita masuk ke pendekatan perumusan pengendalian. Di sini kami membahas mengenai pendekatan dalam merumuskan sistem pengendalian pembangunan, khususnya terkait pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi pada dasarnya pengendalian pembangunan dilakukan setelah melalui proses identifikasi dan analisis terhadap berbagai bentuk simpangan pemanfaatan ruang yang ditemukan di lapangan. Dan simpangan ini dapat berupa tidak sesuai fungsi lahan, pelanggaran zonasi, maupun pembangunan yang tidak sesuai rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dan setiap simpangan ini juga tidak dapat ditangani dengan pendekatan yang sama. Oleh karena itu diperlukan analisis berdasarkan karakteristik yang ada, tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan juga, serta kemampuan implementasi kebijakan di lapangan. Dengan pendekatan itu semua, kebijakan pengendalian menjadi lebih tepat sasaran dan realistis untuk diterapkan. Dan kerangka pengendalian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, khususnya Pasal 35, yang menjelaskan bahwa instrumen pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari 4 aspek utama. Yang pertama ada peraturan zonasi yang berfungsi mengatur ketentuan pemanfaatan ruang sesuai fungsi kawasan. Yang kedua ada perizinan pemanfaatan ruang yang digunakan untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan telah sesuai dengan tata ruang. Dan yang ketiga berupa pemberian insentif dan disinsentif untuk mendorong atau membatasi aktivitas tertentu. Dan yang terakhir ada pengenaan sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang. Selain itu, pada saat ini, sistem pengendalian juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital seperti RDTR dan OSS. RDTR ini bisa memberikan kepastian mengenai aturan zonasi secara detail, sedangkan OSS membantu proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan juga terintegrasi. Dengan sistem digital ini, pengawasan pembangunan diharapkan menjadi lebih efektif dan mampu meminimalkan terjadinya pelanggaran tata ruang. Next. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai pengendalian simpangan pemukiman yang berada di zona perdagangan dan jasa. Kondisi ini dikategorikan sebagai non-conformity atau ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang bersifat historis.
Jadi keberadaan pemukiman yang ada di sini emang sudah ada sejak lama sebelum kawasan berkembang menjadi pusat perdagangan dan jasa, karena masyarakat telah lama tinggal di kawasan tersebut, maka penanganannya tidak dapat dilakukan melalui penertiban secara paksa. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat bertahap atau adaptif dengan tetap memperhatikan hak masyarakat yang telah bermukim di kawasan tersebut. Pemerintah juga perlu mencari keseimbangan antara kepentingan penataan ruang dan perlindungan sosial masyarakat. Dari sisi peraturan zonasi, pemerintah perlu menyusun dan mempercepat pengesahan RDTR yang memuat aturan zonasi serta matriks ITBX secara jelas, yang mana penting agar masyarakat maupun investor memiliki kepastian mengenai fungsi ruang yang diperbolehkan. Selain itu, pada kawasan yang secara faktual memiliki fungsi campuran antara hunian dan aktivitas ekonomi, dapat ditetapkan subzona campuran atau mixed use zone. Dengan adanya zona campuran, maka aktivitas hunian dan perdagangan dapat diakomodasi secara legal dan teratur. Dan pengaturan teknis pengaturan seperti KDB, KLB, dan ketinggian bangunan juga harus diperjelas agar perkembangan kawasan tetap terkendali dan tidak menimbulkan kepadatan berlebihan. Dan dari aspek perizinan pemerintahan, pemerintah perlu memperketat proses verifikasi persetujuan bangunan gedung atau PBG, dan setiap permohonan izin wajib disesuai dengan KPPR dan ketentuan zonasi. Selanjutnya, instrumen insentif diberikan untuk mendorong penataan kawasan secara bertahap, dan bentuk insentif dapat berupa kemudahan perizinan usaha, subsidi pengembangan usaha kecil maupun akses prioritas, sedangkan disinsentif diterapkan untuk mengurangi kecenderungan pelanggaran, misalnya melalui peningkatan PBB sesuai nilai komersial lahan. Apabila masih ditemukan pelanggaran, maka diterapkan sanksi administratif secara bertahap sesuai UU nomor 26 tahun 2007, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara pembangunan hingga pembongkaran bangunan tidak memiliki izin. Selanjutnya, pengendalian pemukiman di kawasan perlindungan setempat dan sepadan sungai. Berbeda dengan kasus sebelumnya, kondisi ini dikategorikan sebagai pelanggaran karena keberadaan pemukiman di sepadan sungai dapat menimbulkan dampak serius seperti meningkatnya resiko banjir. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan kombinasi antara pendekatan hukum yang tegas. Dari sisi peraturan zonasi, seluruh aktivitas pemukiman dan pembangunan fisik di kawasan sepadan sungai ditetapkan sebagai kategori X atau dilarang. Selain itu, batas sempadan sungai harus mengikuti ketentuan dalam PP nomor 38 tahun 2011. Dari aspek perizinan diterapkan moratorium PBG secara mutlak di kawasan sepadan sungai, yang artinya seluruh permohonan izin pembangunan di dalam garis sepadan sungai akan ditolak secara otomatis melalui sistem OSS. Dan dalam proses penataan, pemerintah juga perlu memberikan solusi bagi masyarakat terdampak dan bentuk insentif yang dapat diberikan seperti program rumah subsidi atau rusunawa. Sementara itu, disinsentifnya diterapkan melalui penghentian layanan utilitas publik seperti listrik dan air, peningkatan PBB, serta pembatasan bantuan sosial. Apabila pelanggaran tetap terjadi, maka dilakukan penegakan hukum secara tegas melalui sanksi, mulai dari peringatan tertulis, perhentian sementara pembangunan, hingga pembongkaran bangunan yang tidak berizin. Next. Dan yang terakhir, pengendalian pemukiman di kawasan taman kota, yang mana alih fungsi dari taman kota menjadi pemukiman merupakan bentuk pelanggaran juga terhadap kawasan ruang hijau publik, yang mana pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 juga mengamanatkan bahwa setiap wilayah perkotaan harus memiliki minimal 30% ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, keberadaan taman kota harus dipertahankan dan tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan terbangun. Dari sisi peraturan zonasi, pembangunan fisik permanen di zona RTH taman kota dinyatakan dilarang. Pemerintah juga perlu menetapkan standar minimal taman kota. Pada aspek perizinan, seluruh PBG di zona taman kota harus ditolak secara total. Selain itu, dilakukan inventarisasi dan sertifikasi aset taman kota agar status lahan menjadi jelas dan tidak mudah dialihfungsikan. Untuk mendukung keberlanjutan taman kota, pemerintah dapat memberikan insentif berupa bantuan pendandaan atau subsidi untuk kegiatan perawatan dan pengembangan taman. Selain itu, bisa diberikan penghargaan lingkungan bagi kelompok atau masyarakat yang menjaga taman tersebut. Sedangkan disinsentifnya diterapkan melalui pembatasan akses infrastruktur tertentu dan pengenaan restribusi atau atas penggunaan lahan publik secara ilegal, yang mana bertujuan agar masyarakat tidak memanfaatkan kawasan taman kota untuk kepentingan pribadi atau pembangunan permanen. Apabila pelanggaran tetap terjadi, maka dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan, pembongkaran bangunan, serta pemulihan fungsi ruang agar kawasan taman kota dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau publik. Baik, selanjutnya masuk ke matriks sistem dan perangkat pengendalian, yang mana kita ada 3 jenis simpangan, yakni pemukiman dan pada kawasan perdagangan dan jasa dengan peraturan zonasi, penetapan zona campuran, dan pengaturan KDB dan KLB. Keperizinannya yaitu pengetatan PKKPR dan PBG sesuai fungsi kawasan, memiliki insentif kemudahan izin usaha dan subsidi usaha kecil, dan disinsentif pembatasan renovasi dan kenaikan PBB, serta sanksi peringatan tertulis dan penghentian pembangunan. Dan selanjutnya ada pemukiman pada kawasan perlindungan setempat atau sepadan sungai dengan peraturan zonasi, penetapan zona lindung dan larangan pembangunan permanen,
dengan perizinan moratorium PBG di kawasan sempatan sungai, insentif bantuan relokasi dan penyediaan rusunawa, serta disinsentif pembatasan utilitas dan pengurangan layanan kawasan dengan sanksi pembongkaran bangunan dan penertiban. Dan yang terakhir ada alih fungsi taman untuk kota menjadi pemukiman dengan peraturan zonasi penerimaan RTH, RT RW dan peraturan RTH kota dengan perizinan larangan izin pembangunan pemukiman, insentif revitalisasi taman kota dan pengembangan RTH, disinsentif pembatasan aktivitas pembangunan serta sanksi administratif dan pemulihan fungsi ruang. Dengan alur pengendalian, yang pertama identifikasi simpangan, penetapan sistem dan perangkat pengendalian, dilanjut dengan penegakan atau implementasi, dengan yang terakhir pemulihan ruang dan keberlanjutan. Dengan kesimpulan, sistem pengendalian pembangunan diarahkan untuk mengurangi simpangan pemanfaatan ruang melalui kombinasi instrumen zonasi, perizinan, insentif, disinsentif, dan penegakan sanksi sesuai karakteristik masing-masing simpangan. Next. Selanjutnya rekomendasi pengembangan dan regulasi, yang mana kepadatan tinggi di Kelurahan Kaliawis 26.000 sekian jiwa kilometer persegi dari rata-rata 13.000 jiwa per kilometer persegi. Yang mana dapat dilihat dari tipologi dan matriks simpangan pemanfaatan ruang didominasi dengan tingkat keparahan dengan prioritas tinggi atau berat, yang mana di bagian sempatan sungai dan taman kota. Sedangkan pada perdagangan jasa dengan tingkat keparahan sedang. Dan masuk ke reformasi kelembagaan dan koordinasi dengan tugas dengan OPD dan memiliki peran yang diperjelas dengan perizinan berbasis digital, yakni RTR dan OSS, yang mana dengan alur konfirmasi KKPR, persetujuan KKPR dan pernyataan mandiri, serta memiliki regulasi teknis dan instrumen pengendalian. Yang pertama adalah KDB maksimal 40%, kewajiban PBG dan resapan mandiri, ketentuan sempadan rel kereta api, serta sanksi administrasi peninjang. Dan penerapan pengendalian melalui aktivasi forum penataan ruang, kanal pengadaan digital, yakni pengadaan via online, dan dukungan hukuman bagi gerakan sipil. Next. Nah, jadi setelah kita melihat dari analisis yang telah dilakukan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat ini, ditemukan bahwa sebagian besar pemanfaatan lahan itu telah sesuai dengan RT RW, namun masih terdapat simpangan yang dimana itu didominasi oleh alih fungsi kawasan perdagangan dan jasa menjadi permukiman serta pelanggaran berat pada area taman. Nah, serta untuk mengatasi penyimpangan tata ruang di Kota Bandar Lampung, pemerintah daerah itu direkomendasikan untuk mempercepat penyusunan dan juga implementasi RDTR yang lebih rinci, memperkuat pengawasan berbasis sistem informasi spasial, serta meningkatkan ketegasan dalam menerapkan instrumen pengendalian seperti perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi administrasi. Next. Baik, ini merupakan daftar pustaka atau sumber-sumber yang kami dapatkan untuk pembahasan kali ini. Bisa di next. Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.